Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Kak. Ya, baik. Bapak ya, anggap saya pewawancara. Ya, Kak. Iya, Pak. Baik, maksudnya perkenalkan nama saya Bapak Aditya Pramudia Sunandara PhD. Di sini saya akan sebagai pewawancara Anda untuk seleksi wawancara beasiswa unggulan tahun 2024. Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas pencapaian yang diraih hingga bisa masuk ke tahap wawancara. Nah, agar kita semakin mengenal satu sama lain, tolong perkenalkan diri Anda. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktunya untuk wawancara pada pagi hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Firman Sahareska Andika Putra. Saya dari jurusan kedokteran di Universitas Wahid Hasim. Dan sekarang menginjak di semester 3. Sebelumnya Bah, saya aktif di berbagai lomba di bidang sains dan kedokteran dan berhasil meraih beberapa medali. Saat ini saya tergabung dalam organisasi kemanusiaan, yaitu tim bantuan medis. Dengan pengalaman saya di bidang akademik, organisasi, dan lingkungan, saya berkomitmen untuk menciptakan karya-karya hebat untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang ada di Indonesia. Seperti itu, Pak. baik, berarti Anda ini kedokteran ya, dan dari universitas apa tadi? Universitas Wahid. Wahid Hashim. Dari sebelum itu, maaf ya, ini saya revisi di awal. Saya suka cara kamu kenalan, singkat, padat, bahasamu juga santai, intonasi santai. Yang kurang satu, senyum coba. Nah, dikasih, tapi senyum gak selama gitu kayak. Baik Pak, Iya, terima kasih. Jadi saya suka tadi kamu kenalan tuh saya udah suka, asik banget. Ini nggak terlalu menggebu-gebu, santai dan juga cara kenalnya baik. Oke, kita ulangi ya. Itu apa? First impression saya di awal. Senyum aja sampai akhir. Semoga bisa ya. Oke, baik Bapak gitu. Baik Bapak, nanti ke smiling voice yang sering diajarin Kak Yuna jangan lupa ya. iya, Oke, Kak. em, baik. Perkenalkan, saya Aditya Pramudia PhD. Saya di sini kayak akan menjadi pewawancara Anda untuk seleksi beasiswa unggulan tahun 2024. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Mas, boleh perkenalkan diri Anda, silahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktunya untuk wawancara pada pagi hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Firman Syahreska Andika Putra. Saya dari jurusan kedokteran di Universitas Wahid Hasim dan sekarang menginjak semester 3. Sebelumnya saya aktif mengikuti berbagai lomba di bidang sains dan kedokteran dan berhasil meraih beberapa medali. Saat ini saya tergabung di organisasi kemanusiaan yaitu tim bantuan medis. Dengan pengalaman saya di bidang akademik, organisasi maupun lingkungan, saya berkomitmen untuk terus berkarya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Baik, Mas Firmansyah, berarti sekarang semester 3 ya. Oke, kenapa Mas Firmansyah mendaftar jurusan kedokteran gitu? Baik, saya memilih kedokteran karena saya ingin mengembangkan keterampilan dan ilmu saya sebelumnya di SMA yaitu IPA dan saya memiliki ketertarikan pada bidang biologi yang dimana membawa saya untuk memahami bagaimana sistem tubuh bekerja dan bagaimana ilmu pengetahuan bisa mengobati sebuah penyakit. Biologi bukan sekedar ilmu bagi saya, tetapi sebuah passion. Saya ingin meningkatkan lagi pemahaman saya bagaimana sistem tubuh bekerja, penyakit, dan cara penanganannya. Serta saya ingin berkontribusi nyata bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, di mana ini sesuai dengan visi misi beasiswa unggulan ini mencari peserta yang ingin berkontribusi untuk Indonesia, serta karya-karya hebat untuk Indonesia. Seperti itu. Baik, Mas Firman, kenapa Anda mendaftar di Universitas Wahid Hasim? Sementara kan banyak universitas-universitas lain yang menawarkan kuliah kedokteran terbaik. Baik.
Saya memilih Universitas Wahid Hasyim selain fasilitas memadai dan dokter-dokter yang kompeten, serta dosen-dosen yang kompeten, dan lulusan dokter-dokter yang kompeten, serta siap mengabdi kepada masyarakat. Di Universitas Wahid Hasyim ini ada mata kuliah yaitu ilmu kesehatan tradisional, di mana mata kuliah ini dia mempelajari bagaimana tumbuhan herbal bisa menjadi obat, di mana ini sesuai dengan impian dan inovasi saya yang tercantum di esai saya. Saya ingin mengembangkan sebuah produk yaitu gula stevia dari daun stevia serta gula eritriol dari tepung jagung dan terigu, di mana gula-gula tersebut bisa menggantikan gula pemanis eh, agar anak-anak dan masyarakat bisa merasakan minuman manis tanpa takut efek samping seperti diabetes dan gagal ginjal. Seperti itu. Baik, sudah sangat baik ya alasan Anda untuk mengambil jurusan dan bagaimana itu berkontribusi soal rencana kontribusi Anda atau karya Anda. Kalau saya boleh tahu nih, Mas Firman, em, kan Mas Firman ini kedokteran. Kira-kira apakah target akhirnya ingin menjadi dokter umum atau ingin mengambil soal em, dokter spesialis apa gitu? Baik, mungkin saya akan dokter umum terlebih dahulu, serta saya akan menjalankan rencana-rencana yang sudah saya tulis di esai saya sebelumnya sebagai pengalaman saya untuk bekal melanjutkan jenjang ke berikutnya, yaitu jenjang spesialis ginjal atau spesialis nefrologi, agar bisa mengembangkan diri saya lebih baik lagi ke depannya untuk berkontribusi nyata lagi untuk Indonesia. Seperti itu. Baik, memangnya apa sih rencana kontribusi atau rencana karya Mas Firmansyah nih untuk Indonesia ketika diberikan tanggung jawab beasiswa unggulan? Baik, rencana kontribusi saya yang sesuai yang tercantum di esai saya ingin menciptakan sebuah organisasi, yaitu organisasi Sehat Ginjal Nusantara, di mana organisasi ini bekerja sama dengan dokter-dokter, pemerintah daerah, serta puskesmas untuk menyadarkan masyarakat akan bahayanya minuman kemasan. Hal ini dilatar belakangi juga oleh isu dan berita-berita yang viral sekarang, di mana anak kecil serta hingga remaja itu banyak yang cuci darah akibat gagal ginjal karena minuman kemasan. Hal ini juga dilatar belakangi oleh saudara saya yang berumur 15 tahun sudah cuci darah akibat gagal ginjal karena minuman kemasan, serta nenek saya sekarang yang sudah menjalani 2 tahun cuci darah akibat minuman manis. Dengan ada organisasi ini, eh, kita bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menyadarkan mereka akan bahayanya minuman kemasan. Selain ke masyarakat, kita juga akan terjun langsung ke sekolah-sekolah menyadarkan anak-anak akan bahayanya minuman kemasan tersebut. Saya yakin belum banyak program seperti ini untuk menyadarkan masyarakat dan anak-anak akan pentingnya bahayanya minuman kemasan. Serta selain itu, saya ingin mengembangkan sebuah produk yaitu gula stevia tadi dan gula eritriol dari tepung jagung dan terigu sebagai pengganti minuman manis agar anak-anak dan masyarakat bisa merasakan minuman manis tanpa takut efek samping seperti diabetes dan gagal ginjal seperti itu. Baik, Anda kan tadi ingin mengembangkan sebuah organisasi ya, yang bergerak untuk menyadarkan masyarakat tentang efek samping dari minuman kemasan. Nah, menurut Anda sendiri sebenarnya bagaimana sih realitas di masyarakat atau em, ya di masyarakat terkait konsumsi minuman kemasan? Apa sih sebenarnya yang menjadi hal yang Anda fokuskan gitu? Di mana eh, baik di mana saat ini terutama di daerah terpencil masyarakat dan anak-anak itu eh, masih belum tahu atau masih belum tahu akan bahayanya minuman kemasan terutama yang tinggi gula dan pengawet. Di mana organisasi ini kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta puskesmas akan mengedukasi mereka akan bahayanya minuman kemasan serta yang tinggi pengawet dan tinggi gula. Di mana kita juga akan menerapkan aturan Kemenkes dan mengedukasi mereka akan batasan minuman konsumsi gula harian serta garam untuk kesehatan ginjal mereka. Seperti itu. Emang batasannya berapa, Mas? Baik, dari Kemenkes sendiri untuk batasan gula itu 5 sendok per hari, sedangkan batasan garam itu 1 sendok sehari. Baik, terima kasih. Nah,
Kemudian organisasi ini apa Mas ukuran keberhasilan dari organisasi Anda? Dan kira-kira menurut Anda berapa tahun? Yang pertama, bagaimana strategi Anda menjalankan organisasi ini? Kemudian ukuran keberhasilannya apa? Dan yang ketiga, berapa tahun yang Anda butuhkan untuk mencapai keberhasilan tersebut? Baik, untuk keberhasilan itu bervariasi tergantung kesadaran masyarakat. Karena organisasi ini tidak bisa berdiri sendiri, kita harus ada bantuan dari dokter-dokter, puskesmas, serta pemerintah daerah. Walaupun kita sudah mengedukasi kepada masyarakat akan bahayanya minuman kemasan, tetapi jika minuman kemasan itu masih beredar, itu sama saja. Eh, Jadi kita harus ada dukungan seperti pemerintah daerah untuk menerapkan aturan pembatasan terhadap kantin-kantin sekolah akan pengedaran minuman kemasan seperti itu, Pak. Kalau ukuran keberhasilannya, Anda bilang bahwa gerakan Anda berhasil, itu kira-kira apa namanya, seperti apa gitu? Baik untuk ukuran gerakan saya berhasil ini dengan kita bisa menyurvei data dari pasien-pasien yang mengidap gagal ginjal serta pasien-pasien yang mengidap gagal ginjal tersebut dapat berkurang gitu, Pak. Oke, berarti berdasarkan pendataan ya terkait dengan pasien gagal ginjal. Seperti itu, Pak. Baik, kalau saya boleh tahu ya, apa sih kelebihan dan kekurangan Anda sebagai seorang manusia? Baik, untuk kelebihan saya orangnya mudah fokus tanpa gangguan sehingga saya dapat memahami materi dengan cepat. Saya selalu mengerjakan tugas juga tepat waktu dan menentukan tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika saya diberi tugas, saya selalu selalu menyelesaikannya dengan baik. Sehingga itu yang selalu membuat saya produktivitas dan memberikan waktu pada diri saya untuk melakukan aktivitas yang saya suka. Untuk kelemahan mungkin semua orang memiliki kelemahannya masing-masing. Saya orangnya cenderung terlalu memforsir waktu untuk melakukan tugas tepat waktu, serta belajar secara ambisius. Sehingga saya kurang dalam istirahat. Cara saya mengatasinya yaitu saya biasanya membuat jadwal yang terorganisir dan efisien, sehingga saya bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut tanpa ada hambatan. Oke, baik. Bagaimana selama dua semester ini ya berarti ya, selama 2 semester di Wahid Hasim, apa saja kegiatan yang sudah Anda lakukan? Atau kontribusi apa saja yang sudah Anda lakukan, baik dari bidang akademis ataupun non-akademis? Baik, dari bidang non-akademik yaitu organisasi, saya pernah melakukan kontribusi nyata kepada Indonesia seperti pengabdian masyarakat, volunteer, dan sebagainya. Waktu pengabdian masyarakat, saya pernah ke pondok pesantren, menyadarkan anak-anak akan bahayanya, akan menjaga kesehatan, akan bahaya dari penyakit skabies. Serta waktu itu kita juga pernah ke masyarakat sekitar, menyadarkan mereka akan menjaganya kepentingan kebersihan lingkungan dari penyakit malaria. Serta waktu itu kita juga pernah menjadi volunteer di Banjir Gerobokan Jawa Tengah. Dan di organisasi saya juga selalu mengadakan cek kesehatan gratis tiap bulan yang namanya tenda tensi, seperti cek kolesterol gratis, cek gula darah gratis, dan cek tekanan darah gratis tiap bulannya. Dan di akademik saya selalu aktif tanpa menyampingkan akademik tersebut. Seperti itu. Oke, kalau akademik Anda, apakah Anda pernah ikut kegiatan seperti penelitian atau bagaimana nilai IPK Anda 2 semester terakhir? Baik, saya menilai IPK saya dengan belajar sungguh-sungguh ya Pak ya. Dengan memanajemen waktu belajar saya, seperti sebelum perkuliahan saya biasanya membaca PPT dosen atau membuka materi di YouTube, lalu setelah perkuliahan pun saya akan membaca lagi PPT tersebut, lalu saya akan membuat peta konsep dari PPT tersebut agar lebih mudah dan ringkas untuk dipahami dan lebih mudah lagi diingat. Seperti itu. Anda pernah ikut kegiatan-kegiatan riset tidak? Baik, untuk kegiatan riset mungkin belum pernah, tetapi ke depannya saya akan
eee, mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut untuk mengembangkan diri saya agar lebih yakin lagi untuk kontribusi untuk Indonesia ke depannya. Oke, baik, terima kasih Mas Firman. Selanjutnya, em, bagaimana sih cara Anda mengatur waktu di tengah kesibukan Anda di organisasi, kemudian Anda punya tugas untuk kuliah, gimana? Baik, cara saya mengatur waktu antara akademik organisasi itu dengan cara membuat jadwal yang terorganisir serta efisien, di mana saya mengerjakan tugas-tugas tersebut tanpa ada hambatan. Saya juga membuat skala prioritas, di mana saya mengerjakan tugas yang lebih penting dan lebih mendesak terlebih dahulu, seperti itu. Baik, kira-kira em, Anda punya target lulus kapan? Dan strategi seperti apa yang sudah Anda susun untuk mencapai target tersebut secara rinci di setiap semesternya? Baik, mungkin saya akan lulus dalam 3,5 tahun, di mana 1 sampai 2 tahun ke depan itu saya akan fokus mengejar IPK dan menaikkan IPK terlebih dahulu, lalu saya akan mengikuti berbagai lomba, lalu 2 sampai 3 tahun ke depan saya akan mengikuti penelitian dan riset untuk mengembangkan diri saya agar lebih nyata lagi untuk kontribusi Indonesia ke depannya. Lalu 4 sampai 5 tahun ke depan mungkin saya akan koas dan internship. Lalu setelah itu saya akan menjadi dokter umum untuk melanjutkan rencana-rencana saya yang sudah saya tulis di esai saya sebelumnya. Seperti itu. Baik, Mas Firmansyah, Anda udah punya rencana belum terkait tugas akhir Anda itu pengen meneliti tentang apa? Baik, untuk rencana skripsi saya atau tugas akhir saya akan meneliti sesuai dengan esai yang saya buat. Saya akan meneliti tentang hubungan antara minuman kemasan dengan kesehatan ginjal, terutama yang tinggi gula dan pengawet, seperti itu. Oke, baik. Menurut Anda ya, kalau soal ngomongin diabetes atau minuman tinggi gula, menurut Anda siapa yang salah? Apakah produsen, orang tua, atau anak-anak itu sendiri? Mungkin yang salah itu sebagai orang tua dan anak tersebut, karena mereka masih kurang teredukasi akan bahaya minuman kemasan. Karena jika kita mengonsumsinya secara berlebihan dan terus-menerusan, itu akan ada efek samping. Jika kita tidak mengonsumsi secara rutin, itu tidak ada efek samping. Jadi, tergantung kita mengonsumsinya, seperti itu. Baik, kalau begitu. Hmm. Apabila nih Anda kan seorang calon dokter. Nah, apabila di pertengahan perjalanan Anda mengalami kegagalan-kegagalan atau tabrakan-tabrakan selama masa studi Anda, maka apa yang akan Anda lakukan? Baik, eee kegagalan menurut saya adalah sebagai sarana saya untuk belajar. Saya akan mengevaluasi diri saya serta menganalisis diri saya dari kegagalan tersebut, agar lebih baik lagi ke depannya, sehingga saya bisa mencapai apa yang saya impikan, seperti itu. Baik, selanjutnya, apa sih pencapaian terbesar yang pernah Anda dapatkan sampai titik ini? Baik, pencapaian terbesar saya pernah meraih, beberapa prestasi dan medali. Selain itu saya juga pernah melakukan kontribusi-kontribusi nyata seperti pengabdian masyarakat, volunteer, maupun mengikuti, kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, seperti itu. Oke, oke, saya lanjut. Em, Kalau Anda sudah selesai studi, rencana Anda apa? Baik, jika saya sudah selesai studi, saya akan menjalankan rencana-rencana saya yang tertuang di dalam esai saya, seperti membuat organisasi, mengembangkan produk, dan mengedukasi masyarakat serta anak-anak.
serta selanjutnya itu yang memberikan pengalaman saya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu saya ingin melanjutkan ke spesialis ginjal atau spesialis nefrologi, agar bisa mengembangkan diri saya agar lebih baik lagi untuk kontribusi kepada Indonesia ke depannya, seperti itu. Baik, sebenarnya gimana sih perkembangan dokter-dokter spesialis ginjal di Indonesia? Apakah banyak atau sedikit? Terus apakah ini merupakan suatu spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan oleh negara kita? Baik, menurut data karena saat ini spesialis ginjal atau nefrologi di Indonesia itu sangat sedikit ya, serta, spesialisasi ini mungkin sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia karena saat ini menurut data di Kemenkes terbaru, yaitu penyakit gagal ginjal sekarang itu sudah mencapai 700.000 jiwa, di mana, eee, menurut data Kemenkes terbaru itu di urutan ke-10 penyakit mematikan di Indonesia dengan kematian 42.000 jiwa, seperti itu. Baik. Menurut Anda kenapa ya hal-hal ini kok tidak bisa kita preventif, utamanya soal penyakit gagal ginjal? Apa yang terjadi? Gimana Kak pertanyaannya? Oh iya, menurut Anda, kenapa ya kok penyakit gagal ginjal ini sulit diatasi di Indonesia? Menurut Anda apa Oh baik, sebenarnya yang harus kita lakukan? penyakit gagal ginjal di Indonesia ini, sulit diatasi karena, eee, terutama di daerah terpencil, karena masyarakat dan anak-anak belum teredukasi akan bahayanya minuman kemasan terutama yang tinggi gula dan pengawet, serta mereka tidak tahu takaran batasan minuman konsumsi gula dan garam harian karena, dari itulah yang menyebabkan kesehatan ginjal menurun, seperti itu. Baik, sebenarnya ya Mas Firman, apa sih yang membedakan diri Anda dengan kandidat lain sehingga kami itu harus memilih Anda? Baik, eee, yang membedakan saya dengan kandidat lain, kombinasi saya antara pengalaman saya di bidang akademik, organisasi, maupun lingkungan serta, kegiatan sosial yang pernah saya lakukan membuat saya berbeda dengan kandidat yang lain. Dengan pemahaman saya yang mendalam di bidang ilmu kedokteran, serta saya juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang ada di Indonesia, untuk kontribusi nyata kepada Indonesia, membuat saya berbeda dengan, eee, kandidat yang lain. Di mana ini sesuai juga dengan visi misi beasiswa unggulan ini mencari peserta yang ingin berkarya hebat untuk Indonesia, serta, berkontribusi nyata kepada Indonesia untuk memajukan Indonesia, seperti itu. Memangnya kenapa Anda mendaftar beasiswa unggulan? Apa yang Anda harapkan dari beasiswa unggulan? Baik, beasiswa unggulan ini dapat mewujudkan impian dan inovasi saya untuk bangsa Indonesia. Selain itu, sebagai bagian dari beasiswa unggulan, saya akan terjun langsung dalam program-program yang diadakan beasiswa unggulan, untuk dapat membantu mewujudkan inovasi dan impian saya dari para ahli di bidangnya. Dan dapat, menjadikan saya mahasiswa kedokteran yang unggul di bidang kesehatan, sehingga saya dapat memberikan kontribusi positif kepada pembangunan infrastruktur kesehatan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang ada di Indonesia, seperti itu. Baik, oke. Kalau misalnya nih Anda tidak mendapatkan beasiswa unggulan, kita tidak kasih. Lalu Anda akan bagaimana? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia pihak penyelenggara beasiswa unggulan yang telah meloloskan saya hingga tahap ini. Mungkin kegagalan, bagi saya adalah bukan akhir dari segalanya, tetapi kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Saya tidak akan putus asa dan pantang menyerah, saya terus berjuang menggapai impian-impian saya. Saya akan mengevaluasi diri saya serta, menganalisis diri saya dari kegagalan yang saya hadapi untuk lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Oke, baik. Anda kan kalau lolos beasiswa unggulan, Anda diminta untuk terus meningkatkan nilai IPK. Lalu strategi apa yang akan Anda gunakan untuk meningkatkan nilai IPK Anda? Baik, strategi yang saya gunakan untuk meningkatkan IPK saya, yaitu saya akan memanajemen waktu belajar saya. Seperti, sebelum perkuliahan saya akan membaca PPT dosen terlebih dahulu atau melihat materi di YouTube, lalu setelah perkuliahan saya akan membaca PPT tersebut lagi dan
membuat peta konsep agar lebih memahami mendalam tentang materi tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Oke, boleh saya tahu selama ini dari SMA sampai S1, 2 semester, apa sih karya terhebat yang pernah Anda lakukan atau Anda hasilkan? Baik, karya-karya terhebat yang pernah saya hasilkan, yaitu saya pernah menjuarai beberapa lomba di bidang sains dan akademik. Waktu itu pernah menjuarai di bidang lomba internasional, yaitu ASEAN Student Science Olympiad di bidang biologi, serta juara satu Sains Olympiad atau ISSO. Lalu saya juga pernah mengikuti kontribusi-kontribusi di organisasi saya seperti kontribusi nyata kepada Indonesia, yaitu pengabdian masyarakat, volunteer, serta tenda tensi. Seperti itu. Saya juga pernah mengikuti IMUN atau International Model United Nation, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa Simulasi. Waktu itu saya kebagian di bidang WHO di negara Antigua dan Barbuda untuk menangani kasus gizi buruk di negara tersebut. Oke, baiklah kalau begitu. Saya pikir itu dulu dari saya terkait dengan seleksi wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak. Kami mendoakan yang terbaik untuk Anda. Semoga bisa mencapai hal yang Anda cita-citakan. Apakah dari Anda ada pertanyaan atau ada closing statement yang mau disampaikan? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pewawancara hari ini yang telah memberikan waktunya untuk wawancara. Saya berharap setelah wawancara ini, saya dapat memberitahu gambaran tentang siapa diri saya, tujuan saya, dan mengapa beasiswa unggulan ini dapat mewujudkan inovasi dan impian saya untuk kontribusi nyata kepada Indonesia. Apapun hasilnya, saya senang bisa berbagi visi dan misi saya kepada pewawancara hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Firman. Kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Mas Firman? Sesuai ekspektasi semua pertanyaannya? Tadi ada satu sih, Kak. Yang mana ya? Yang mana itu? Yang sampai nggak kejawab ya? Iya, yang aku nanya ulang itu, Kak. Aduh, aku juga lupa itu yang mana ya. Saya itu namanya follow up questions ya. Jadi itu nge-require kamu untuk benar memahami isunya dengan sangat mendalam. Itu isu kan, perkembangan kan itu sebenarnya yang aku tanyain kan. Iya, tentang Mm, isu. tentang isu itu kan. Oke, ya itu sih paling. Tapi aku lupa juga apa tadi ya. Oke, kita feedback dulu aja kali ya. Jadi Firman Ya, hari ini sama aku. Nanti untuk sesi berikutnya Firman itu langsung ketemu sama Kak Yuna. Jadi aku di sini hanya menjelasin Firman secara general dan nanya-nanya secara general. Walaupun ada beberapa aku coba nguji pemahaman Firman dengan masalah isunya. Nah, jadi tadi aku coba beberapa kali aku coba masuk ke dalam kan kayak misalnya menurut kamu siapa yang salah gitu kan? Nah, ya, terkait masalah gula misalnya. Nah, terus kamu jawab yang salah adalah orang tuanya dan juga anak-anaknya. Padahal kamu kan bisa jawab dengan cara yang lebih baik kayak baik, Bapak. Saya pikir untuk permasalahan diabetes di Indonesia kita tidak hanya bisa menyalahkan satu, dua, tiga orang saja atau satu, dua, tiga pihak saja. Namun kita perlu untuk mengevaluasi secara bersama-sama kiranya gerakan apa yang bisa kita lakukan. Bagaimana nanti saya dan kami sebagai dokter dapat memberikan upaya preventif kepada masyarakat ataupun upaya kuratif terhadap mereka yang sudah terkena penyakit ini. Kemudian yang kami harapkan adalah adanya upaya pengembangan parenting yang baik bagi setiap orang tua dalam memberikan pemahaman bahaya gula dari minuman berkemasan kepada anaknya. Sejatinya anak ini mengikuti orang tuanya, maka kami pikir upaya preventif akan kami fokuskan ke orang tua. Kemudian dengan perusahaan tentunya upaya preventif kami gunakan dengan melakukan analisis dan juga perhitungan produk untuk memastikan bahwa produk yang meluncur ke pasaran adalah produk yang layak dan sesuai dengan aturan Kemenkes. Jadi sekali lagi Bapak, kita tidak bisa menyalahkan satu, dua, tiga pihak, namun semua pihak
baik itu orang tua, anak, perusahaan, pemerintah, bahkan kami sebagai dokter juga memiliki peran dalam mengatasi permasalahan gula dalam kemasan di Indonesia. Jadi di satu sisi kamu enggak menyalahkan satu dua orang, tapi kamu kayak memberikan apa namanya jawaban yang lebih bijak gitu. Kalau semuanya tuh memiliki perannya masing-masing. Nah, tapi kamu perlu ngasih untuk contoh, ngasih case. Gitu. Terus apa lagi Ya, ya tadi? untuk univ itu sudah bagus kan ya Kak jawabannya? Unif. Nah, tadi aku nanya Unif ya. Wait, Asim. Oh, fasilitas dan Ya, sebagainya itu ya. serta mata kuliah tadi yang Itu udah ada bagus banget. kontribusi. Aku udah suka banget sama Jawa. Tapi aku nggak nanya Unif itu sebenarnya tadi ya. Aku itu nggak nanya Unif. Aku nanya kenapa kamu ambil kedokteran. Tapi sebenarnya itu kejawab dengan alasan kamu itu. Jadi itu pun nanti kayak jadi alasan kamu itu udah bagus banget. Aku suka banget dengan alasan tadi. Serius. Jadi tadi aku Ya. nanya, kamu bilang, Tadi kenapa? Kakak nanya juga kok Universitas Wahid Hasim tadi. Oh ya, oke. Nanti aku cek lagi. Ya, tapi aku suka alasan soal mata kuliah ya. Itu sudah sangat baik banget, di mana kamu itu mengkorelasikannya dengan rencana kontribusi kamu. Nah, Hmm. itu aku pikir sudah sangat baik dan itu perlu kamu pertahankan. Kemudian fasilitas juga ada beberapa sih yang sifatnya kamu listing sebelum masuk mata kuliah. Tapi sebenarnya itu kamu bisa bilang aja fasilitas apa yang kamu maksud. Kalau misalnya dosen-dosen yang kompeten, siapa yang kamu maksud? Atau dosen apa indikatornya apa kamu bilang kompeten gitu misalnya. Nah, yang pertama mungkin bisa mulai saya memilih universitas dan jurusan ini yang pertama karena fasilitas yang ditawarkan dengan fasilitas yang terbaik seperti adanya laboratorium pengelolaan tanaman obat menjadi obat medis mengatasi diabetes misalnya ya, saya kan nggak tahu. Kemudian kamu bisa juga bilang dan juga universitas ini memiliki dosen-dosen kompeten di mana mayoritas merupakan lulusan dari luar negeri atau lulusan dari universitas terbaik yang ada di Indonesia atau bekerja di rumah sakit terbaik seperti di Siloam dan juga di rumah sakit Gatot Subroto misalnya. Itu kamu bisa jadi contoh baru masuk ke mata kuliah. Tapi aku udah sangat-sangat suka mata kuliah. Yang penting porsinya saat jelasin yang indikator, dosen dan juga fasilitas itu sifatnya listing juga. Jadi pertama kamu listing fasilitas ya di listing lagi. Kenapa gitu. Kemudian kamu listing dosen ya di listing indikatornya apa. Kenapa gitu. Itu jadi pertimbangan kamu. Jadi contohnya tadi ya fasilitas lab A karena ini akan membantu dalam riset akhir saya. Ada dosen-dosen yang kompeten di mana mereka lulusan luar negeri dengan fokus penyakit ginjal ini yang akan membantu saya di masa depan. Nah, gitu. Itu intinya apa itu. Kalau yang mata kuliahnya udah bagus. Ya. Oke, kemudian rencana kontribusi, kamu udah jelasin latar belakangnya dengan bagus, kamu udah kasih kasus di situ bagus, dan juga kamu kasih em, cerita internal kamu. Jadi kayak kamu punya adik, kemudian kamu juga punya em, nenek, misalnya kan dengan kasus yang sama, sehingga itu mendorong kamu untuk berfokus di bidang tersebut, gitu. Nah, cuma tambahannya itu adalah bagaimana kamu mengukur gerakan kamu itu berhasil. Nah, sebenarnya aku juga bisa sarankan kamu, kamu pilih kayak spesifik lokasi rencana kontribusi kamu. Kalau misalnya sekarang kan kamu di Wahid Hasim, di mana sih misalnya? Kalau Di mis, Jawa Tengah. nah di Jember kan? Nah, Jawa Jember, Tengah. Jawa Tengah. Kenapa Ya. nggak ambil lingkup studi kasus yang lebih kecil? Jadi kayak kamu udah jelasin latar belakang, cara dan sebagainya, dan kemudian kamu masuk ukuran keberhasilan. Nah, untuk ukuran keberhasilan, saya mengukur dari rencana untuk mulai bergerak di Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah memiliki angka diabetes sebesar sekian persen, sehingga saya berusaha untuk melakukan upaya preventif, upaya edukasi, dan upaya sebagainya. Keberhasilan Jawa Tengah adalah bisa membantu dalam meningkatkan atau menurunkan persentase orang yang terkena diabetes, atau kami bisa membantu mengadvokasi berapa jumlah pasien gitu misalnya dari berapa persen gitu kan. Nah, jadi itu yang dinamakan metode SMART Firman. Ketika kamu ngomongin kontribusi kamu, oke. Kontribusinya kamu latar belakangnya udah oke. Gimana kamu mengukur ukuran keberhasilannya? Kamu harus nyebutin angka di situ Firman.
Misalnya, kami ingin mengadvokasi 800 pasien sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan yang optimal. Atau misalnya kami ingin berusaha untuk menyambangi 30 kota dengan melakukan edukasi selama 1 tahun. Nah, jadi di situ ada angka yang mau kamu capai, ada tahun yang kamu targetin, kira-kira itu kapan selesai. Nah, itu akan sangat bagus buat kamu. Selanjutnya juga, contoh ya itu masuknya ke studi kasus. Kamu kasih contoh. Kemudian ketika kamu jelasin kelebihan. Nah, untuk kelebihan kekurangan, untuk kelebihan kamu pakai list aja. Kamu list dulu nih nanti kelebihan kamu 1, 2, 3. Kamu siapin contohnya. Kelebihan saya adalah saya mampu melakukan manajemen prioritas dengan baik. Contohnya ketika saya harus menjadi seorang ketua volunteer pelaksanaan edukasi diabetes di sebuah kota, saya berusaha untuk membagi tim sesuai dengan job desk-nya masing-masing, di mana setiap tim memiliki upaya untuk saling mendukung satu sama lain. Di situ saya berperan untuk menyemangati tim dan mengatur koordinasi acara dengan pihak yang berwenang. Nah, yang kedua adalah saya bisa public speaking dengan baik. Untuk public speaking ini saya buktikan dengan menjadi seorang ketua panitia misalnya. Atau saya bisa memanajemen waktu dengan baik. Manajemen waktu dengan baik ini saya lakukan ketika saya berlatih untuk persiapan Olimpiade Biologi. Saya mengatur waktu saya di mana ada waktu istirahat, waktu sekolah, dan waktu untuk refreshing. Nah, itulah cara saya untuk bisa mencapai apa yang saya inginkan. Saya atur waktu sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan tubuh saya. Gitu. Jadi tadi kamu kelebihannya udah ada, tapi tadi aku masih ngeliat sifatnya cuma di list aja. Kamu kasih contohnya, gitu. Atau kalau kamu bisa lebih dalam lagi, ya kamu kasih gimana si kelebihan itu akan bermanfaat buat kamu di masa depan. Misalnya nih, baik Bapak, kelebihan yang pertama yang saya miliki adalah saya bisa melakukan manajemen prioritas dengan baik. Hal ini saya buktikan ketika saya menjadi ketua panitia sosialisasi diabetes Jawa di kota Solo, Jawa Tengah. Nah, di situ kami berhasil mengedukasi 300 orang dan juga mengetahui bagaimana menghitung gula dari minuman berkemasan. Nah, kemampuan manajemen prioritas ini akan membantu saya di masa depan dalam mendirikan komunitas saya pribadi ataupun komunitas saya yang akan berfokus lebih luas di bidang ini dan juga berfokus pada pengembangan-pengembangan program yang preventif dan juga kuratif. Nah, jadi saya bilang kan kelebihan saya apa? Contohnya saya apa? Contohnya tuh malah saya kasih dengan hasilnya apa tadi saya bilang kan? Hasilnya saya bilang ada jumlah orang yang saya edukasi. Hasilnya mereka udah bisa tahu cara membaca ini, gitu kan? Nah, kelebihan ini nanti ngebantu saya nih di masa depan buat diriin komunitas yang mau kamu mau. Nah, itu adalah salah satu caranya. Gitu. Oke, sebentar ya. Saya mau ini izin kelas dulu sebentar. Coba kalau ada yang mau ditanyain disiapin dulu aja. Iya. Oke, udah kalau dari saya ya ini ya. Sebelum saya lanjut dulu ya. Saya lanjut. Tadi Firman udah sampai ke kelebihan. Rencana kontribusi. Jelaskan kontribusi lengkap. Kamu kan udah sempat berkontribusi ya dalam hal volunteer. Sebenarnya gini Firman, kontribusi kamu kan karya kamu, kontribusi kamu kan banyak. Pilih aja satu atau dua yang kira-kira itu benar-benar kamu paling banyak belajar di situ atau kamu paling kontribusi di situ. Kontribusi itu nggak hanya tentang seberapa banyak jumlah peserta, tapi seberapa banyak kamu belajar. Misalnya kamu cuma buka cek kesehatan gratis, tapi kamu di situ pernah menjadi ketua panitianya, pernah menjadi orang yang ngecek, bahkan kamu juga pernah menjadi administrasi di situ. Jadi kamu di situ benar-benar mengetahui bagaimana manajemen program dengan baik gitu. Nah, tadi kan Firman ada beberapa yang masih nyebutin
banyak nih lebih dari satu volunteer. Sebenarnya bukan itu yang diharapkan, tapi kamu bisa nyebutin dua, tapi kamu bisa elaborasiin kayak apa yang udah kamu lakuin di situ, apa yang kamu pelajarin, dampak apa yang udah kamu kasih, dan bagaimana hasil belajar kamu itu berpengaruh untuk masa depan kamu, itu akan sangat baik buat kamu. Jadi nggak harus disebutin banyak. Nanti setelah ini coba kamu rinciin kira-kira apa apa yang benar-benar harus kamu pilih, kamu prioritaskan dari semua kontribusi kamu. Nah, kalau Olimpiade, kamu pegang aja satu, nggak apa-apa. Tapi kamu pelajari di Olimpiade, kamu recall lagi. Apa yang kamu pelajari, apa yang aku lakuin, gimana cara aku ngatur waktu saat itu. Stres seperti apa yang pernah aku rasain. Kalau stres, apa yang aku lakuin waktu itu. Jadi kayak kita tuh mengenal diri sendiri gitu loh, Firman. Ketika kamu itu. Nah, dari hasil kamu mengenal diri, merecall lagi semua hal yang udah kamu lakuin, itu tuh bisa kamu gunain ketika kamu ngejawab. Kayak kelebihan, kamu bisa pakai hasil recall kamu jadi contoh. Kayak apa yang ngebedain kamu dengan orang lain sebenarnya ya, kelebihan dengan apa yang ngebedain kamu dengan kandidat lain itu kan gak jauh beda sebenarnya. Nah, kamu tinggal kasih contoh yang beda, itu kan bisa. Misalnya, nanti aku kasih contoh cara jawabnya ya. Kemudian belum pernah mengikuti kegiatan riset. Nah, kalau kamu belum pernah, kamu siapkan jawaban. Baik, Bapak, saya memang belum pernah untuk mengikuti kegiatan riset sampai semester ini. Namun, untuk sisa semester lainnya, saya berencana untuk mengikuti beberapa kegiatan riset seperti program kreativitas mahasiswa, kemudian riset fakultas dan riset jurusan, serta menjadi asisten riset bagi dosen yang saya kagumi atau saya inginkan menjadi dosen pembimbing saya. Jadi langsung sebutin, kamu belum ada riset di sini sekarang, kira-kira besok kamu mau riset apa nih? Hmm, Apa upaya konkret yang mau kamu lakuin? Nah, kemarin udah nonton punyanya Mbak Ulil belum? Yang aku share S1 dari Medan itu. Dia jelasin, semester 1 saya mau ikut program ini. Semester 2 saya mau ikut program ini. Semester 3 saya mau program ini. Nah, itu semuanya dari Kemendikbud. Nah, nanti kamu cari program-program riset Kemendikbud atau apa yang pengen kamu ikuti. Itu banyak banget. Atau sharing-sharing sama cutting kamu, Kak. Kira-kira aku sisa semester ngikut apa aja ya gitu. Nah, itu boleh nambah pengetahuan kamu. Kemudian ya, berkaitan rencana kamu pasca studi itu kamu rincikan. Baiklah Bapak, setelah menyelesaikan studi, saya berencana untuk mengambil koas dan setelah koas saya berencana untuk menjadi dokter umum. Nah, dokter ini mungkin akan saya tempuh selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, saya nggak tahu ya ini saya ngarang ya. Setelah 5 tahun, kemudian saya akan berfokus pada pengambilan dokter spesialis. Adapun dokter spesialis ini membutuhkan waktu sekian tahun dan spesialis ini berfokus pada bidang kesehatan ginjal atau tadi yang kamu sebutkan. Jadi kayak jadilah orang yang terukur. Gitu. Kamu udah ngukur ini kapan, ini kapan, ini kapan. Nah gitu. Nanti dicoba dulu aja, nggak apa-apa. Kemudian lakukan pendalaman berkaitan dengan topik-topik terkini tadi ya. Nah, itu coba nanti kamu dalamin, kamu pelajari lagi soal diabetes. Kamu tuh sering banget nyebutin kasus diabetes, tapi kamu tuh nggak ada nyebutin data sama sekali. Yang diabetes ya, bukan yang ginjal. Kalau yang ginjal kamu nyebutin yang 700.000 itu ya. Kayak ya. kamu sebutin berapa sih prevalensi diabetes yang ada di Indonesia, berapa persen gitu kan. Kalau di dunia kita urutan keberapa sih gitu. Nah itu kan bisa menunjukkan bahwa wah ini masalah banget deh. Kamu tuh memang harus ambil di jurusan ini gitu. Tuh kemudian kegagalan sebagai sarana itu udah baik untuk belajar, tapi jangan lupa kamu sampaikan. Saya juga nanti akan mengevaluasi diri terkait kenapa saya gagal, kemudian membuat strategi yang lebih baik ke depannya agar tidak gagal kembali. Itu pencapaian terbesar udah saya bilang, data dia saya bilang, utamanya anak-anak ya. Tadi dari awal kamu udah nyeritain soal anak-anak kan. Kamu Ya. baca banyak mention di situ. Kalau ada disebutkan juga perbedaan kandidat lain, nah perbedaan kamu dan kandidat lain kamu bisa list. Kalau bisa ada tambahan dari kelebihan. Kalau mau sama kelebihan boleh, tapi ada tambahannya juga gitu. Kemudian kalau jelasin karya hebat, maka jelaskan apa itu, bagaimana, dan dampaknya apa. Ingat Firman, kamulah yang lebih tahu dengan diri kamu sendiri. Juri itu nggak tahu Firman. Jadi kayak apa ya, kamu berkontribusi di mana, kamu ngapain, hasilnya apa yang kamu pelajari, dampaknya buat diri kamu dan masyarakat apa.
dan bagaimana itu berpengaruh terhadap kamu di masa depan itu hanya kamu yang tahu, Firman. Jadi kamu jangan hanya bilang saya juga pernah menjadi volunteer di mana kami berusaha untuk bla 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 bla. Tapi jelasin aja satu kasus yang saya bilang tadi yang benar-benar itu berkesan banget buat kamu gitu loh. Hmm. Nah, itu akan ngebuat benar-benar kamu kayak memahami diri kamu, memahami apa yang udah kamu lakukan sejauh ini. Jadi itu kalau menurut saya ya, caranya dua kontribusi, kemudian kamu pelajari dan perdalam. Itu ada pertanyaan? Oh ya Kak, tadi kan preventif, saya kan kuliah di Jawa Tengah. Kalau Hmm. nganuin preventif lokasinya di daerah nenek saya itu di Sumatera Selatan, itu apa boleh gitu? Boleh dong, tapi nanti Edukasi. data-data boleh, data-data yang mau kamu apa namanya, yang mau kamu acu harus mengarah ke sana ya, tapi ya Iya, boleh, boleh banget kok, nggak ada masalah soal hal itu. Apalagi kira-kira yang mau ditanyain. baik mungkin cukup. Oke, nanti disaksikan rekamannya ya. Overall Firman, suara kamu udah bagus, ketenangan kamu udah oke, cara jawab kamu juga udah bagus. Kontennya sebenarnya sebenarnya ya sejujurnya udah bagus. Tinggal perlu dirapiin aja cara jawabnya, polanya, strategi komunikasi kamu udah bagus. Jangan ragu buat senyum, jangan ragu buat kasih yang terbaik ke orangnya. Senyum sekali-sekali aja baik Bapak, terima kasih. Atau misalnya, ya Pak, untuk yang pertama kelebihan saya adalah gitu. Jadi nggak usah selalu senyum, ya santai aja gitu. Aku udah suka dengan cara pembawaan kamu. Jadi yang aku kasih di sini adalah sedikit improvement biar kamu lebih ada perkembangannya lagi gitu ya. Jadi sebelum sama Kak Yuna, usahakan apa yang aku sampaikan kamu revisi. Oke? Ya. Oke. Oke, Oke, gitu Mbak gitu Firman udah sangat bagus dan well done. Perbanyak latihan karena semuanya kembali kepada kamu. Aku tutup ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Firman, sama istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak. Iya, sukses ya.